Setelah kita memahami pengertian determinan dan cara menghitungnya, sekarang kita akan menggunakan determinan untuk mencari penyelesaian dari SPLTV. Perhatikan kembali bentuk umum dari SPLTV dalam variabel X, Y, dan Z sebagai berikut. Nah, jadi A1, A2, dan A3 adalah koefisien-koefisien pada variabel X. Kemudian B1, B2, dan B3 adalah koefisien-koefisien dari variabel Y. Sedangkan C1, C2, dan C3 adalah koefisien pada variabel Z. Kemudian D1, D2, dan D3 adalah konstanta-konstanta yang diketahui pada SPLTV tersebut. Nah, dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, ataupun gabungan dari kedua metode yaitu substitusi dan eliminasi, penyelesaian SPLTV tersebut adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan dengan seksama bahwa ternyata bagian pembilang dan bagian penyebut pada penyelesaian untuk nilai-nilai X, Y, dan Z-nya itu dapat disajikan dengan menggunakan determinan ordo 3. Jadi perhatikan bahwa ketiga penyebut dari X, Y, dan Z itu adalah sama. Dan penyebut ini dapat kita sajikan dalam sebuah determinan ordo 3, yaitu determinan ordo 3 dari koefisien dari X, Y, dan Z dalam sistem persamaan tadi. Jadi penyebutnya adalah determinan dari A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan C1, C2, C3. Kemudian pembilang dari X, bagian pembilang pada penyelesaian untuk nilai X itu dapat kita sajikan dalam determinan ordo 3 dari D1, D2, D3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Jadi, yang tadinya A1, A2, A3 itu diganti dengan konstanta-konstanta yaitu D1, D2, D3. Sedangkan untuk kolom yang kedua dan ketiga masih sama. Kemudian, bagian pembilang pada penyelesaian untuk nilai Y itu dapat disajikan dalam sebuah determinan ordo 3 dari A1, A2, A3, D1, D2, D3, C1, C2, C3. Jadi untuk kolom kedua yang tadinya B1, B2, B3 kita ganti dengan konstanta D1, D2, dan D3. Sedangkan untuk kolom pertama dan kolom ketiga masih sama yaitu A1, A2, A3, dan C1, C2, C3. Kemudian bagian pembilang pada penyelesaian untuk nilai Z itu adalah dari kolom ketiga kita ganti dengan konstanta, sedangkan kolom pertama dan kedua masih sama yaitu A1, A2, B3, A1, A2, A3, B1, B2, dan B3. Nah, dengan demikian, penyelesaian untuk nilai-nilai X, Y, dan Z dapat dituliskan kembali dengan menggunakan determinan ordo 3 sebagai berikut. Atau dalam bentuk yang lebih ringkas dapat ditulis dengan menggunakan notasi berikut. Jadi X sama dengan dx per d, kemudian Y sama dengan dy per d, dan Z sama dengan dz per d. Dengan D adalah determinan dari determinan ordo 3 dari koefisien-koefisien pada variabel X, Y, dan Z. Jadi kolom pertama adalah koefisien dari variabel X, kemudian kolom kedua adalah koefisien dari variabel Y, dan kolom ketiga adalah koefisien dari variabel Z, itu adalah D. Kemudian dx adalah determinan D dengan bagian kolom pertama
itu diganti dengan konstanta-konstanta D1, D2, dan D3. Jadi dalam sistem persamaan linear 3 variabel akan diketahui konstanta-konstantanya, yaitu D1, D2, dan D3. Kemudian DY kita ganti dari D ini, kolom kedua kita ganti dengan konstanta yaitu D1, D2, dan D3. Kemudian DZ itu kolom ketiga dari D ini kita ganti dengan konstanta-konstanta D1, D2, dan D3. Sebagai contoh, di sini ada sistem pertidaksamaan linear 3 variabel, yaitu X ditambah Y dikurangi Z sama dengan negatif 3, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Nah, SPLTV ini sudah berbentuk baku, artinya variabel X, Y, dan Z semuanya sudah berada di ruas kiri atau di sebelah kiri dari tanda sama dengan, sedangkan konstanta-konstantanya yaitu negatif 3, 4, dan 7 sudah berada di ruas kanan persamaan. Oleh karena itu, koefisien-koefisien dan variabel-variabel X, Y, dan Z serta konstanta-konstantanya dapat ditetapkan sebagai berikut. Jadi, A1 itu adalah koefisien dari X pada persamaan pertama yaitu 1. Kemudian A2 adalah koefisien dari X dari persamaan kedua yaitu 2. Kemudian A3 adalah koefisien variabel X dari persamaan ketiga yaitu 1. Kemudian B1 itu koefisien dari Y pada persamaan pertama adalah 1. Kemudian B2 nya 1, B3 nya 2, C1 nya koefisien dari Z pada persamaan 1 adalah negatif 1, C2 nya 1, C3 nya 1, kemudian konstanta-konstantanya D1 nya negatif 3, D2 nya 4, dan D3 nya 7. Sehingga dapat kita cari nilai D, Dx, Dy, dan Dz sebagai berikut. Jadi nilai D adalah determinan berorder 3 dari koefisien-koefisien variabel X, Y, dan Z. Jadi kita gunakan A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan C1, C2, C3. Kita tentukan nilai determinannya dengan menggunakan metode Sarus. Kita peroleh nilainya adalah negatif 5. Kemudian Dx itu adalah D dengan mengganti kolom pertama dengan konstanta-konstantanya yaitu negatif 3, 4, dan 7. Negatif 3, 4, dan 7. Kemudian kita cari nilai determinannya dengan metode Sarus, diperoleh nilai 5. Kemudian dy nya kita mengganti D pada kolom kedua dengan konstanta-konstanta yaitu negatif 3, 4, dan 7 diperoleh negatif 10, dan dz nya kita mengganti pada kolom ketiga menjadi negatif 3, 4, dan 7 sehingga diperoleh determinan Z adalah negatif 20. Sehingga dapat kita cari solusinya yaitu X sama dengan dx per D, dx-nya adalah 5, D-nya adalah 5, sehingga 5 per negatif 5 adalah negatif 1. Kemudian Y-nya dy per D, yaitu negatif 10 per negatif 5, sehingga sama dengan 2. Kemudian Z-nya diperoleh nilai 4. Jadi, penyelesaian dari SPLTV ini adalah X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 4, atau himpunan penyelesaiannya adalah ditulis sebagai berikut.